saya hadiahkan satu pantun untuk kalian. Bilang asik ya? Iya. Pergi ke sawah membawa bekal. Sebelum berangkat dahulukan sarapan. Mahasiswa pandai banyak akal. Ialah murid cerdas dan cekatan. Nah, itu ya, ini adalah pertemuan pertama kita dalam mata kuliah ilmu ukur tanah dan pemetaan. Tetapi sebelum kita mulai, saya ingin kalian semua bawa smartphone, HP, ada semua kan? Nah, coba sekarang di sini di HP kalian klik atau scan ini kalau bisa. Atau buka di HP kalian sido.com, kemudian masukkan angka ini. Passwordnya angka ini. Kalian masuk menggunakan Gmail kalian aja bisa. Tidak usah cuma aja masuk sign in boleh, atau tidak usah sign out, sign in aja atau scan ini. Kemudian coba dijawab ini. Pernahkah kalian menggunakan transportasi online atau memesan makanan minuman secara online? Pernah apa yang dipesan? Contoh misalnya mungkin, oh ya saya pernah pesan Gojek. Nah, pernah Gojek atau pernah apa dipesan? Ini ada kaitannya dengan perkuliahan kita pada siang hari ini. Coba, ya, nah, mudah-mudahan ada satu orang yang masuk. Pernah apa yang dipesan? Lagi ya, pernah. Ya, pernah. Terus apa lagi? Sering. Nah, ada yang sering nih malah. Emang anak zaman now itu selalu menggunakan yang online ya. Sering tidak, ada yang tidak juga. Pesan Yorde ya, nah Yorde. Apalagi yang dipesan tiap hari udah ayah Gojek ini. Apalagi, ada lagi? Silakan. Ada yang tiap hari? Tidak, ada juga yang belum pernah ya. Mau pesan Maggi, hebat Maggi. Timbang capek jalan ya, lebih kita pesan. Nah, apalagi yang dipesan? Ya, lagi tiap hari ada yang tidak pernah pesan, ada yang sering. Atau ada yang gokar, nah ada yang pernah gokar ini. Nah, gokar. Ada yang pernah, hampir rata-rata pernah ya. Rata-rata pernah ada yang naik gokar, pesan makanan Yoti, kemudian ada yang Maggi, bahkan mungkin jangan-jangan pesan kelecing aja pakai ini ya, daring ya. Kita tidak tahu. Pesan Maggi ya pernah. Oke, itu aja ya. Oke, jadi saya menganggap bahwa kalian itu pernah ya yang menggunakan atau memakai jasa daring. Salah satu contoh sekarang, ketika kalian mau silaturahim ke rumah rekan-rekan kalian atau janjian ketemu di mana, tetapi apa yang kalian minta? Sherlock ya, Sherlock. Apa yang di share biasanya sama teman kalian? Lokasi ya, lokasi tempat teman kita itu nunggu atau lokasi teman kita itu berada ya, entah itu rumahnya atau perjanjian kita mau pergi kemana. Nah, dia akan nunggu di suatu lokasi dengan meng-share lokasinya. Kemudian apa kaitannya dengan mata kuliah kita terkait dengan ilmu ukur tanah dan pemetaan, terutama pada bidang sistem informasi geografis. Nah, ini kaitannya adalah secara tidak langsung bahwa kita sudah mengukur jarak, apalagi selain mengukur jarak,
mengetahui apa? Lokasi teman kita. Ya, artinya kita sudah menerapkan ya yang namanya sistem informasi geografis dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini apa yang kita kirim ke yang kita kirim ketika kita pesan ke Gokar, ke Gojek atau ke yang punya makanan ini, kemudian ke teman kita ketika kita share log itu adalah secara pemetaannya atau secara ilmiahnya yang kita kirim adalah koordinat kita, ya, lintang bujur posisi kita. Itulah yang kita kirim ke si Gokar atau ke teman kita ketika kita share log. Tapi bahasa anak generasi Z-nya itu share log ya. Padahal secara mata kuliah minta tolong kirimkan koordinatnya, minta bujurnya kirim-kirim. Nah itu tapi diubah menjadi bahasa sekarang menjadi share log. Kenapa dipersingkat ya, dipersingkat ya. Seperti itulah proses dari sistem informasi geografis itu. Artinya kita mengirimkan posisi kita ya, letak koordinat kita, karena di setiap penjuru bumi ini, lokasi ini punya titik koordinat. Percaya nggak? Percaya? Pernah lihat bintang bujur? Pernah dengar bintang sama bujur? Pernah. Oke. Sekarang saya tanya, posisi Indonesia atau Lombok Pak? Lombok ya. Ini berada pada lintang bujur misalnya. Ini ada di 116 derajat bla bla bla. Kemudian ada minus 8 derajat bla bla bla. Ini posisinya. Mana lintang, mana bujur? Apakah yang ini bujur atau yang ini lintang atau sebaliknya? Ini bujur atau ini lintang? Kenapa? Yang atas yang lintang, yang ini yang lintang. Lintang. Kemudian yang ini ya bujur. Ya, sorry, yang ini yang bujur. Sepakat? Sepakat semua? Yang lain bagaimana? Ada komennya nih. Jangan mau dipesankan apa? Secara daring. Lintang atau bujur? Iya, bahwa salah ya. Inilah bujur ya. Jadi ini lintang. Jadi selama ini persepsi saya kalian beda ya. Salah. Saya katakan agak keliru ya. Kenapa? Memang banyak sekali yang salah ya, yang sering mengasumsikan bahwa 116 itu adalah lintang, 8 adalah bujur. Kenapa saya ini? Ketika kalian akan mengaplikasikannya di handphone kalian, di smartphone kalian, nanti ketika ini salah posisi, kalian akan tersesat nanti. Jadi kalian harus tahu dulu dasarnya. Ini ada kaitannya dengan Google Earth yang akan saya tunjukkan ya. Jadi referensi saya di sini. Oke, saya tambahkan di sini. Ini aja saya juga pakai Google Earth ya. Jadi ini juga kalian bisa gunakan ketika kalian melacak sesuatu atau menginginkan sebuah citra ya. Kalian pasti pernah lihat, saya yakin itu. Jadi Google Earth seperti ini ya, atau bahkan ada yang sudah mengoperasikannya. Ini kita bisa berselancar secara apa? Virtual ya, secara online. Ada yang pernah nonton? Haji? Belum. Sama, saya juga belum. Makanya saya mau ajak kalian ke Mekah lewat sini. Ya, yuk bisa. Siapa bilang nggak bisa? BMKG itu ya Pak ya? Hah? BMKG, ya kalau BMKG dia lebih ke punya citra sendiri ya. Namanya satelit Himawari, tetapi tetap mengontrol ini. Punya juga, tetapi dia lebih menggunakan sebagai apa namanya
untuk melihat perkembangan sebuah atau situasi cuaca dan iklim. Kalau BMKG dia lebih spesifik lagi punyanya atau citranya ya. Oke, ini adalah sebuah aplikasi atau web ya yang bisa kalian gunakan untuk belajar bagaimana menerapkan sebuah peta digital ya. Oke, nah, contoh kalau kalian mau melacak atau ingin melihat gambaran atau tampilan peta suatu wilayah misalnya. Saya tanya sekarang, kamu yang cowok mau kemana? Kamu kalau rekreasi kemana? Bali. Kita ke Bali. Pantai apa yang terkenal di Bali? Kuta. Pantai Kuta Bali. Pantai Kuta Bali. Nah ini gratis kok, ini nggak perlu pesan tiket. Lupa kita ya. Nah, sekarang kita sudah sampai di Pantai Kuta Bali. Nah, sekarang kita sudah sampai di Pantai Kuta Bali. Nah, bagaimana menampilkan titik koordinat bintangnya ya? Yang kalian lihat tadi. Nah, ini dia. Kalau kalian bisa lihat jujur nggak kalian itu mana bujur mana lintang? Hah? Ternyata yang lintang itu dan bujur itu adalah ya? Yang bujur itu adalah, yang lintang itu adalah 8 atau minus 8 bisa, 8 derajat juga bisa ya. Jadi secara fundamental atau dasarnya kalian harus tahu ya bahwa garis lintang itu adalah representatif dari 8 derajat bla bla bla, dan garis bujur itu adalah 115 sekian ya, 115 derajat, kemudian 10 menit 6,53 detik ya. Nanti kita akan pelajari lebih jauh tentang bagaimana penerapan dari garis lintang bujur ini, kemudian skala dan sebagainya ya. Tapi ini adalah pendahuluan saja pada kuliah pertama kita ini. Oke, ini adalah citra ya, gambaran citra dari Pulau Bali atau pantai apa namanya? Pantai Kuta ya. Jadi kalian bisa, ini yang disebut dengan pemetaan digital. Jadi citra-citra di seluruh dunia kalian bisa ambil gambarannya atau petanya atau gambaran visualnya seperti apa terupdate, sekarang kalian bisa mengambilnya. Oke, saya kembali ke sini, saya akan kembali lagi ke Mataram ya. Mataram, Nusa Tenggara Barat ya. Dari mata kuliah ilmu pertanahan dan pemetaan ini, kita juga bisa melihat apa yang bisa kita lihat di sini. Atap rumah, ya. Jadi apa yang bisa kita lihat di sini? Kondisi lahan, betul. Apalagi yang bisa kita lihat dari tampilan dari zona ini, dari tampilan dari citra ini. Tingkat kepadatan penduduk bisa kita lihat di sini ya. Jadi kalau kita lihat land use-nya ini atau penggunaan lahannya ini gimana? Padat tidak? Ada. Apa saya bisa perkantorannya, bisa pemukiman dan sebagainya ya. Ada juga land use-nya berupa apa ini? Sawah, ada juga kebun. Nah ini nanti akan saya bagi menjadi 3 kelompok untuk mengidentifikasi. Ini yang namanya aplikasi Google Earth Pro ini adalah gratis ya. Kalian mau akses pakai komputer, kalian mau akses pakai smartphone kalian, ini bisa ya. Dan ini terupdate ya. Kalau kita lihat di sini ya, ini bulan 5 ya. Artinya tidak akan terjadi
perubahan secara gradual ya, atau dalam waktu bulan 5 ini bulan apa? Mei sampai Agustus saya rasa nggak akan terjadi perubahan yang signifikan ya bagi wilayah Kota Mataram. Artinya update-nya itu seperti ini ya, yang sekarang. Kalian juga bisa melihatnya secara itu ya. Jadi misalnya saya akan tunjukkan sebuah jalan misalnya. Mana ini? Kota Mataram yang paling ikon Kota Mataram itu apa biasanya? Bola itu ya, di bypass itu apa namanya? Bola itu ya? Bola ya, gimana ada bola itu? Coba kita cek. Nah, ini dia. Bisa nggak kelihatan bola ini kira-kira? Ini ya? Kenapa? Oke, coba kita lihat. Tahu apa namanya? Tahu tek-teknya. Bisa nggak kita lihat tahu tek-tek ini? Mana nggak ada tahu tek-tek? Di mana? Oh, di sebelah. Dan ini juga kita bisa rekreasi ya kemana-mana. Artinya dengan menguasai BIS ini kita bisa memahami lokasi manapun ya. Artinya teman kita sekarang misalnya, kamu di mana? Nah, kita tanya ke mereka, kamu di mana? Oh ya, saya sudah nunggu di Kebola. Nah, Kebolanya sebelah mana? Dekat tahu tek-tek enggak? Nah, kita bisa lihat dari sini kan? Oh iya, saya di sebelah kalau dari Patung atau dari Suku Mutiara, kita sebelah kiri ada anu di sana, ada apa namanya? Nih, ada gerobak warna silver, kan? Ya, saya lihat kok. Kita pantau dari sini kan. Nah, itulah fungsi salah satu atau sedikit fungsi dari DIS. Kita tidak akan tersesat ya, karena kita bisa memantau wilayah manapun dengan Google Earth atau salah satu aplikasi ini. Ya, ini salah satu aplikasi yang akan kita gunakan dalam pelajaran sistem informasi geografis nanti. Oke. Jadi nanti kita akan lebih banyak berdiskusi. Ada yang pernah menggunakan aplikasi ini sebelumnya? Sering ya? Sering atau enggak? Kenapa? Main biasa aja. Ya, wilayah manapun bisa kalian cek. Yang dari Lombok Timur kalau pulang pagi bisa. Ini pun bisa kalian tunjukkan seperti tadi ya. Kalian zoom, kemudian dia akan menampilkan jalan tersebut. Tapi mungkin kalian pernah lihat ya mobil-mobil yang ada yang tuh, nah itulah yang keliling ke seluruh wilayah di Lombok itu ya. Tapi kalau jalan-jalannya kecil, dia pakai rem itu. Tapi tetap ada kameranya yang masuk ke gang-gang sempit itu. Konten juga, konten mappingnya ya, konten mappingnya. Jadi apa namanya? Kalau dulu memang hanya sebatas jalan-jalan besar saja. Kalau sekarang mappingnya udah bisa masuk sampai ke apa namanya pelosok ya, ke jalan-jalan kecil itu si Google ini sudah masuk dalam memetakan semua wilayah ya. Nah, jadi kita sangat terbantu. Tapi ada juga hal negatifnya ya. Semua kawasan kita diketahui ya sama si Google. Rumah kita jadi macam-macam. Artinya dari smartphone kalian aja udah bisa dilacak ya keberadaan kalian di mana. Jadi bisa jadi dengan adanya ini kita nggak bisa bebas ya, karena keberadaan kita selalu terpantau oleh si Google. Saya yakin di smartphone kalian sudah ada akun-akun tertentu ya, banyak sekali, entah itu akun media sosial dan sebagainya, dan itu pun sudah melekat titik lintang Google yang ada di smartphone kalian. Nah itu tadi pengenalan singkat tentang bagaimana penerapan apa namanya JIS ya, atau sistem informasi geografis pada mata kuliah ilmu pertanahan dan pemetaan. Bahan kajian yang akan kita gunakan ini ya, ini nanti sampai 1 semester. Kemudian
sistem informasi geografis itu sebenarnya adalah suatu sistem informasi berbasis komputer ya, yang secara umum ya komponen disk itu terbagi menjadi 4 ya. Kalau kita lihat di sini, ini ada ini adalah komponen disk itu sendiri. Ada hardware-nya, hardware tahu? Hardware itu perangkat kerasnya ya. Perangkat keras itu biasanya dikatakan sebagai hardware. Kemudian hardware itu seperti GPS. HP kalian juga termasuk hardware ya. Hardware. Kemudian ada software. Softwarenya apa di HP kalian? Apa? Androidnya. Kalau di Mac atau di iPhone biasanya apa? OS. iOS namanya. Nah, kalau di biasanya Android dia bilang. Nah, kalau yang hardware-nya itu biasa ada Sony, ada Realme, ada macam namanya smartphone ini. Dan yang menjadi nyawanya itu atau softwarenya itu, perangkat lunaknya itu, itulah ya Android tadi. Nah, kalau di sistem informasi geografis ini, hardware-nya itu ada komputer ya, ada GPS, ada printer, ada CPU. Artinya laptop pun ini bisa dikatakan sebagai hardware ya. Nanti softwarenya apa? Ya bisa Google Earth tadi. Kemudian macam-macam tentang aplikasi untuk pemetaan. Kalian pasti pernah dengar yang namanya ArcGIS ya. ArcGIS itu adalah untuk melayout atau menggambar sebuah peta ya. Nah, seperti itu contoh sekarang, bahwa jangan menganggap bahwa peta sulit ya. Sekarang ini dulu memang kalau kita melihat peta itu bukan gambaran kertas saja ya. Tapi sekarang ini kita bisa membuat peta secara digital bahkan 3 dimensi. Ini saya tunjukkan sebuah video ini. Bagaimana membuat sebuah peta ya. Sorry ya, lama. Ini berupa citra ya, hasil drone ya. Coba kita lihat. Dari suaranya ya. Seharusnya ada pakai speaker. Jadi ini adalah proses pembuatan peta secara 3 dimensi. Ini menggunakan kalau kalian menjadi seorang konsultan atau seorang ahli pemetaan atau tidak perlu kemungkinan dari bisnis, dari arsitek itu bisa membuat peta 3 dimensi. Dan skill-skill seperti ini yang sekarang dibutuhkan ya di dunia kerja. Jadi segmen pembelajaran yang akan kita tempuh pada pagi hari ini adalah bagaimana kalian memahami ya, kemudian mengetahui, bisa mengerti, paham akan konsep dari sistem informasi geografis ya. Jadi sistem informasi geografis itu sudah kalian aplikasikan ya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kayak Gojek dan pesan secara daring, itulah sistem informasi geografis. Oke. Nah, di dalam sistem informasi geografis itu terdapat data yang disebut dengan data spasial ya. Biasanya dalam istilah mapping itu disebut dengan data spasial. Mana yang disebut dengan data spasial? Ini ada berorientasi pada geografis tadi ya. Ini saya tunjukkan ini lagi. Inilah yang disebut dengan data spasial. Jika kalian letakkan ini, lintang muncul inilah data spasialnya ya. Penandai data spasial. Nah, misalnya ini Kota Mataram. Contoh aja. Ini data spasialnya. Kemudian apa isinya data spasial ini tergantung kalian ya. Kalau kalian mau menambahkan ya bisa kalian tambahkan aja. Nanti di propertiesnya keterangannya apa, ketinggiannya berapa, ini kalian bisa tambahkan sendiri.
Jadi ini bisa kalian gunakan untuk penanda rumah kalian, atau kalian kalau mau promosi ada usaha kalian, misalnya usaha apa contohnya, dagang bakso atau apa, yang ini kalian bisa menempatkan di sana apa namanya lokasi kalian, kemudian kalian sebar dia masuk ke dalam Google, maka semua orang akan tahu. Kan biasanya tolong buka web ini supaya itu tujuannya untuk rating atau bintangnya kalau udah 5 maka akan muncul di Google itu lokasi apa ini kok dia punya 5 rating ya kan. Sekarang kan lagi trennya yang namanya apa ya, terkenal viral istilahnya ya. Nah itu yang lagi tren kan. Sehingga orang akan melihat oh di sini orang jual bakso, baksonya enak ya. Orang penasaran. Nah pemasarannya sekarang seperti itu ya. Gitu ya. Pemasaran secara apa istilahnya daring, apa istilahnya saya kurang tahu ya. Tapi kalian yang generasi Z saya yakin kalian paham. Oke. Nah di sini sekarang saya akan membagi apa namanya tugas ya, tugas untuk kalian. Anggaplah kita bagi menjadi 2 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2. Ini sederhana tugasnya. Kalian akan mengidentifikasi ya. Kalian akan mengidentifikasi dari ini jelas kelihatannya? Jelas ya? Sebentar, saya akan coba carikan. Ada Skarbela, ada Labu Api, ada Kelurahan Sandubaya. Nah, kemudian apa lagi? Semua itu ya. Oke, kita hilangkan aja satu di sini yang Labu Api kali ya. Sekarang tugasnya apa sih yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan ada di Kelurahan Sandubaya dan Skarbela? Apa sih yang dulunya sawah ya? Yang dulunya sawah. Kalau kita lihat ini saya perlihatkan dari data spasialnya ya, saya perlihatkan. Kita balik ke tahun 2006 ya, 2006. Ini sawah semua ya. Kalau kita lihat ke 2023 banyak terjadi perubahan enggak? Banyak ya. Nah, begitu juga dengan yang dimana tadi Sandubaya ini 2006 Sandubaya. Balik lagi ke 985 apa? Oke 2006 aja supaya tidak terlalu tidak terlalu jauh ya. Balik ke 2023. Nah, dari perubahan yang signifikan ini, coba identifikasi apa saja sih penyebabnya, apa saja yang menyebabkan alih fungsi lahan itu. Sekarang kan sekarang ini banyak terjadi pembangunan apa? PTN, apalagi pertambangan penduduk, banyak sekali ya penyebabnya. Coba kalian identifikasi 4 saja apa yang menyebabkan alih fungsi lahan yang ada di Sandubaya sama yang di apa tadi satu Skarbela tadi ya. 4 aja. Kenapa lahan pertanian yang dulunya masih luas sekarang sudah sempit. Nah itu coba apa penyebabnya kira-kira. Saya kasih waktu sekitar 15 menit. Identifikasi ya, sebut saja nanti. Kalian sebagai sarjana pertanian akan menjadi sarjana pertanian, insya Allah bisa identifikasi. Kalau mau lihat boleh. Skarbela tadi ya. Kalau mindset kalian ya, kalau kalian bisa identifikasi apa sih
Oke, kira-kira apa yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan? Ada yang Kan dia pertama berusaha dan kedua makin banyak lapangan pekerjaan yang dibutuhkan. Sedangkan kalau misalnya kalau sekadar mengandalkan kegiatan pesawahan perkotaan itu dirasa kurang mampu mencukupi kebutuhan masyarakat. Jadi masyarakat itu beralih dengan membuka toko-toko gitu. Jadi lahan yang tadinya menjadi lahan pertanian dialihkan dari lahan pupuk gitu. Iya, kemampuan penduduk, kemudian kemudahan kerja, kemudian dari segi yang paling intinya adalah keamanan penduduk ya. Kenapa? Sosial ekonominya. Kalau orang agribis pasti akan melihat dari aspek sosbudnya ya, sosial ekonominya ya, kebutuhan akan kerja tadi ya. Nah, kalau kelompok sini bagaimana? Apa kira-kira penyebabnya? Bisa terjadi alih fungsi lahan? Ya. Kenapa? Iya, betul ya. Bahwa semua orang sekarang, contoh, saya dari Lombok Tengah, kemudian bekerja di Kota Mataram contohnya. Tentu kalau rumah saya agak jauh, misalnya di Lombok Tengah Selatan bagian sana, atau saya dari luar Jawa, saya akan bawa semua keluarga saya ke Mataram, ke Kota Mataram, dan saya butuh tempat tinggal di sini kan. Otomatis saya akan membuat rumah atau membeli BTN. Nah, saya kontaklah di broker tersebut. Saya butuh BTN 1 unit. Itu baru saya aja, belum sekian ribu orang. Nah, sehingga terbentuklah sekian unit ya. Itu mau membangun di mana? Dan tentu lahan baru. Nah, itu lahan pertanian dan sebagainya ya. Artinya yang semulanya lahan itu untuk perkebunan, pertanian akan beralih fungsi menjadi lahan pemukiman ya. Itulah alur bagaimana perubahan lahan itu terjadi ya. Sehingga apa dampaknya ketika perubahan lahan dari pertanian menjadi non pertanian, apa dampaknya? Potensi alam berkurang. Bagus ya, cepat sekali. Polusi ya. Apalagi yang paling pencemaran, yang paling penting adalah ketika sektor pertanian menjadi non pertanian itu pangannya berkurang ya, kebutuhannya meningkat. Iya, pangan semakin berproduksi itu ya, otomatis tidak akan meningkat ya. Bayangkan kalau ini terus mengalami yang sebelumnya ya, di sini ini menghasilkan anggaplah 6 ton per hektar, kemudian ini luasnya 10 hektar, kemudian semakin tahun 5 tahun ke depan dia akan menjadi 2 hektar, tidak mungkin dia akan menghasilkan produksi yang sama jika sebelumnya 10 hektar ya, di mana kebutuhan ini juga akan terus meningkat ya. Itu yang kita akan mengalami kekurangan pangan tadi, betul deh ya. Produksi pangan itu akan berkurang. Oke, kita kembali ke sini ke data spasial ya. Nah ini tadi contoh data spasial ya, data tribun. Kalau kalian di besok ada yang tertarik dengan pemetaan ya, ini karena di dalam konsep kalian membuat skripsi dan segala macam itu kalian pasti akan menemukan peta lokasi penelitian dan sebagainya. Itu dipaduainkan itu apa istilahnya, menampilkan itu ya di skripsi kalian nantinya. Jadi kalau saya kasih lihat inilah mana yang disebut dengan data vektor dan mana data raster. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini contoh data spasial ya, di mana data spasial ini pun terbagi menjadi 2 ya, yang disebut dengan data vektor dan juga data raster. Kalau data vektor ini yang disebut dengan data vektor ya.
Tapi kalau dalam vektor ini, yang ini lebih ke batas wilayah ya, satu desa ya, desa lebar. Nah, ini yang poligon, disebut data poligon. Ini ada line, ada juga data dot atau titik ya. Ini yang data vektor. Kemudian ada yang disebut dengan data raster. Mana sih yang disebut dengan data raster? Data raster itu adalah foto ya, foto kalian. Ketika kalian mengeprint sebuah foto, apa namanya, capture atau men-take, itu adalah data raster. Kalian contohnya kalian satu tulisan. Nah ini adalah data raster. Data raster itu tersusun dari apa saja? Pixel ya. Pernah dengar pixel? Kamera kalian berapa pixel? Yang pixel ya, semakin tinggi pixelnya maka kemampuan dia memfoto itu semakin bagus. Data raster itu adalah data yang tersusun dari berbagai macam grid ya. Jadi contoh ini kalau saya zoom, nah ini tersusun dari berapa grid? Jutaan ya, ribuan grid. Grid-gridnya, grid kotak-kotak ini maksud saya. Ini kalau ini sudah menyatu, dia saling menampilkan, nah akan menjadi sebuah gambar. Siapa yang pernah main puzzle? Puzzle, tahu puzzle? Tahu puzzle, bongkar pasang. Nah kalau kalian, itulah gridnya ya, dia akan saling melengkapi. Kalau itu sudah saling melengkapi, akan mewujudkan, akan menggambarkan sebuah banyak ya, hal ya. Nah satu keping puzzle itu yang disebut dengan grid ya. Itu saya analogikan seperti itu. Oke, ini data raster sudah. Ini dia jadwal grid. Ini sudah tadi. Oke, terima kasih. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalian kontrolnya bahwa kalian di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melakukan praktikum mata kuliah penginderaan jauh dan informasi sumber daya lahan. Untuk acara pertama yakni untuk acara pertama kita akan pelajari bagaimana mendapatkan citra atau mendownload citra ya dari sebuah web ya. Langsung aja, yang pertama kalian lakukan adalah dengan membuka Google atau mesin pencari lainnya ya. Nah, setelah kalian membuka mesin pencari atau web untuk mencari, kalian tinggal masukkan USGS. Nah, web yang tempat kita akan mendownload citra ini namanya adalah USGS Earth Explorer. Nah, kalian coba buka. Nah, setelah kalian ketik USGS Explore, tampilannya akan seperti ini. Ini tinggal kalian klik saja. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, setelah ini kalian untuk mendapatkan atau bisa mendownload sebuah citra, kalian diminta untuk register dulu ya, sama halnya kayak meregister media-media sosial lainnya kayak Facebook dan sebagainya. Di sini kalian diharuskan untuk register. Nah, nanti kalau kalian belum register, kalian harus register. Baru kalian nanti bisa login ya ke web USGS ini. Nah, caranya seperti ini, dengan meng-create new account, membuat akun baru ya, kemudian isi semua email, password, kemudian nanti kalian diminta untuk next. Kalian isi semua. Setelah kalian isi semua, nanti kalian send dan link untuk membuka atau untuk mengaktifkan dari USGS ini akan dikirim ke link masing-masing. Kalau tidak ada di inbox pada email, kalian bisa mencarinya di spam ya. Nah, setelah kalian mengklik link tersebut yang dikirimkan oleh USGS, maka kalian bisa masuk menggunakan password yang sudah kalian buat tadi. Nah, saya sudah
karena saya sudah meregister, jadi saya sudah bisa masuk ya atau sign in. Tinggal masuk. Sudah. Nah, ini dia. Kalau sudah masuk akan tampilannya seperti ini nanti. Kalau kalian sudah masuk. Nah, kalau sudah pada tahapan ini, kalian diminta untuk kalian sudah bisa login ya. Nah, tahapannya sudah bisa login. Nah, kalian sekarang masuk ke tahapan untuk mencari address ya atau tempat lokasi apa namanya yang akan citra yang akan kalian download dengan cara mengklik select a geocoding method ya. Nah, di sini kalian bisa memilih address atau place ya. Kemudian kalian tinggal ketik di sini wilayah mana yang akan kalian download. Saya akan mendownload contoh saja ini ya, Narmada atau Mataram lah, Mataram Indonesia. Kemudian kalian klik show. Nah, di sini akan muncul namanya sama apa namanya altitude longitude atau lintang bujurnya. Nah, di sini ada Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Kalau kalian klik ini, maka di tampilan sebelah sini atau di bagian citra atau bagian petanya di sini akan mengarah ke lokasi yang kalian ketik tadi yang di atas. Contohnya Mataram di sini. Ini adalah yang saya masukkan tadi, wilayah yang saya masukkan tadi. Nah, pada tahapan ini kita sudah tahu kenampakan mana, wilayah mana yang akan kita download. Contohnya Mataram, berarti kita akan mendownload citra Lombok ya, Lombok secara keseluruhan. Atau Lombok, nanti kalian bisa juga menulis Lombok, Mataram boleh, secara spesifik juga boleh. Nah, setelah muncul atau tampilannya seperti ini, kalian bisa melanjutkan dengan mengklik data ring ya. Di sini kalian tujuannya adalah untuk mencari data citra terbaru. Atau nanti setelah apa namanya? Masukkan dulu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa kalian mau mendownload citra. Contoh saja, saya akan mau mulai mendownload data citra dari bulan Januari 2021 ya, tanggal 1 sampai sekarang April tanggal 30. Nah, setelah ini kalian klik dataset. Nah, akan muncul seperti ini tampilannya. Ini adalah berbagai macam citra satelit yang ada di angkasa sana atau di luar angkasa sana. Ada area imagery, kemudian ada Geos Legacy, macam-macam nama satelitnya. Tetapi satelit yang akan kita gunakan di sini adalah Landsat ya. Kalian pilih Landsat. Nah, di Landsat pun ini ada berbagai macam data citra, tapi kita akan memilih Landsat Collection 2 level 1 ini. Nah, di sini kalian pilih Landsat 8 OLI TIRS ya. Ini. Nah, kalian centang, setelah kalian centang kemudian klik result. Sehingga web ini akan mencari data citra yang tersedia. Nah, ini sudah muncul. Nah, kalau kalian bedanya ya yang yang sudah
login dengan akun dengan yang tidak. Kalau yang punya akun dia akan muncul icon download seperti ini. Tetapi kalau yang belum login, yang belum register, dia bisa menampilkan seperti ini tetapi tidak muncul icon ini downloadnya. Itu bedanya. Nah, kalau sudah tampilannya seperti ini, kalian tinggal pilih data mana yang paling cerah kenampakannya. Di sini ada tanggalnya, tanggal waktu kapan satelit itu mengambil capture atau foto ya dari luar angkasa berada di atas Pulau Lombok. Nah, di sini tanggal 15 ya, 15 kemarin berarti ini 15 April ya. Kemudian ini ada tanggal 30 Maret. Nah, kita cari mana video yang mana foto yang atau citra yang bersih di sini. Nah, ini kelihatannya bersih ini dibandingkan dengan data citra yang lain. Setelah itu kalian pilih download. Contoh ini kalian pilih download. Nah, setelah tampilannya seperti ini, kalian klik product option. Setelah gitu seperti ini kelihatan sekali data-data yang akan kita butuhkan untuk mengolah data citra. Di sini ada bandnya sampai band 11 ya, band 1, band 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 11 band. Nah, ini yang akan kalian download satu persatu. Kalian download. Nah, setelah kalian download nanti, ini kalian download produk. Setelah kalian download, nanti tampilannya akan seperti ini. Seperti ini tampilannya. Ini. Kemudian setelah kalian ekstrak, nanti akan tampilannya seperti ini. Nah, ini. Nah, inilah yang akan kita gunakan tentunya untuk melihat atau menganalisis sebuah citra ya. Nah, kita akan menggunakan pada praktikum selanjutnya kita akan menggunakan apa namanya software NV ya yang sudah kalian install atau sudah dikasih sama Pak Bustan dan barangkali sudah kalian coba lakukan sebelumnya. Tapi kita akan mengkaji lebih spesifik nanti dan ada beberapa acara atau pembahasan yang lebih spesifik tentang bagaimana penggunaan NV ya, software NV tentunya nanti. Cukup sekian untuk acara pertama untuk acara pertama mendownload citra satelit. Terima kasih dan semoga kalian bisa melakukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan praktikum mata kuliah penginderaan jauh ya. Pada praktikum kali ini kita akan mencoba untuk melakukan stacking data citra dan kombinasi band. Di mana stacking data citra ini merupakan langkah atau tahapan menggabungkan beberapa band ya, baik minimal 3 band. Nah, sedangkan yang kalian download kemarin di USGS itu sekitar 11 atau 9 band. Nah, itu yang akan kita stacking atau kita gabungkan. Tujuannya men-stacking citra ini adalah supaya kita mempermudah dalam mengkombinasi band-band tersebut sehingga dalam menganalisis citra tentunya akan lebih dipermudah. Kita langsung saja melakukan stacking atau praktikum mata kuliah penginderaan jauh pada acara 2 ini. Nah, aplikasi yang kita gunakan seperti yang sudah saya sampaikan bahwa yang kita gunakan adalah NP 5.1. Nah, kalau kita melihat
software ini seperti ini. Bentuknya seperti ini ya. Barangkali adik-adik sudah melihatnya. Nah, ini dia. Ini adalah NP 5.1. Nah, salah satu di sini kalau kalian sudah menginstal NP, software NP, akan banyak sekali software-software bawaannya ya. Ada NP Classic, ada NP Leader, NP pada umumnya, tapi yang akan kita gunakan adalah NP Classic. Nah, kalian tinggal klik NP Classic, maka tampilannya akan seperti ini. Ada beberapa tools ya, layar kecil seperti ini, dan ada beberapa tools di sini. Nah, setelah tampilannya seperti ini, kalian bisa load atau membuka file citra yang sudah kalian download pada praktikum sebelumnya. Ya, ini dengan cara open image file. Nah, kenapa open image file? Karena jenis file yang akan kalian buka sekarang ini adalah berupa file berjenis raster ya, berupa image. Itu adalah citra yang kalian download kemarin pada web USGS. Nah, tinggal kalian cari di mana letak penyimpanan kalian atau citra yang kalian download kemarin kalian simpan di mana. Tinggal kalian cari. Nah, ini yang saya download kemarin atau kalian sudah download. Kalian tinggal klik sejumlah band yang kalian download ya, tidak semua ya yang kalian harus buka, tapi lihat dulu filenya, yaitu bandnya ya, band 1 sampai band 9 atau band 11 kalau kalian mendownload 11 band tersebut. Nah, ini ada band 1. Saya akan karena yang kemarin saya download cuma 9 band, maka saya akan membuka ke 9 band tersebut. Nah, sehingga di sini akan terbuka 9 band ya, mulai dari band 9, band 8, 7 sampai band 1. Kalau tampilannya seperti ini terdiri dari beberapa file ya, masing-masing band itu terdiri dari satu file. Seperti band 9 ini satu file, kemudian band 8 satu file sampai band 9, sehingga terdiri dari 9 file. Nah, inilah yang akan kita gabung atau kita stacking band-band ini menjadi satu file citra saja, sehingga akan mempermudah kita dalam melakukan kombinasi band tentunya nanti. Langkah dalam melakukan atau stacking citra ini sebagai berikut. Dengan cara mengklik basic tools, kemudian layer stacking, pilih layer stacking ya, akan muncul layer stacking parameters. Nah, setelah tampilannya seperti ini, adik-adik bisa mengimport file yang sudah terbuka di NP. Dia akan otomatis ada muncul di sini. Nah, adik-adik bisa memblok semua dengan mengklik satu, kemudian tekan shift, sehingga akan terblok semua ya. Nah, setelah ini kalian klik OK. Nah, pada layer stacking parameter ini akan muncul secara otomatis informasi yang terkandung pada setiap band ya, di mana ini proyeksi atau datum yang digunakan adalah WGS 84. Di bagian output result ini ada atau output dari hasil stacking ini ada dua pilihan. Yang pertama adalah file dan memori. Kalau adik-adik memilih file, maka akan tersimpan di hard disk laptop atau di PC adik-adik. Tetapi kalau kalian memilih memori, maka file stacking ini tidak akan tersimpan di hard disk, tetapi akan tersimpan di memori
laptop atau PC kalian. Nah, ini ketika kalian memilih memori, file stacking ini hanya akan tersimpan beberapa saat saja ketika kalian bekerja pada NP. Setelah kalian off atau selesai mengerjakan NP, kemudian kalian matikan laptop kalian, maka file stacking itu akan hilang, tidak tersimpan. Maka di sini saya sarankan untuk memilih file untuk penyimpanannya. Kemudian kalian pilih tempat penyimpanannya. Ingat, manajemen file atau manajemen penyimpanan ini sangat penting sekali. Kalian pilih ya, di mana kalian akan menyimpannya. Di sini saya sudah menyiapkan lokasinya sebelumnya, lokasi penyimpanan file sebelumnya. Saya akan menyimpannya di sini, di praktikum. Nah, di sini saya akan menulisnya nama filenya ya, stacking data Lombok. Citra Lombok. Citra Lombok. Setelah itu klik open. Oke. Nah, ini adalah proses menggabungkan file ya, file Citra, mulai dari band 1 tadi sampai band 9. Ini memerlukan beberapa menit ya, tergantung dari kecepatan atau memori dari laptop adik-adik. Semakin tinggi memori laptop adik-adik, maka prosesnya akan semakin cepat. Oke. Nah, ini adalah hasil atau file yang sudah di stacking atau digabungkan ya. Kalau sebelumnya adik-adik bisa lihat seperti yang ada di bawah ini. Ini terdiri dari 9 file ya, dari band 1. Citra yang kalian download kemarin itu dari band 1 itu satu file sampai band 9. Tetapi ketika kita sudah melakukan penggabungan atau stacking Citra di sini, maka akan tergabung menjadi satu file saja, di mana band 1 sampai band 9 itu tergabung menjadi satu file Citra ya. Nah, selanjutnya di file yang sudah kita gabungkan ini nama filenya terlalu besar. Terlalu panjang ya, filenya terlalu panjang. Sehingga kalau adik-adik mau rename sehingga lebih pendek namanya, itu bisa dilakukan dengan cara mengklik kanan pada stacking Citra Lombok yang sudah di stacking ya, file yang sudah di stacking. Kemudian ada di pilih edit header. Di sini kalian bisa edit atribut, kemudian band name. Nah, pada tahapan ini sangat urgent sekali, sangat penting sekali ya dalam rename setiap band. Di sini ketika kalian salah memberikan nama seperti band 9 atau di sini band 1 kalian ganti menjadi band 2 atau band 2 menjadi band 3 dan sebaliknya, itu akan berpengaruh terhadap hasil Citra yang adik-adik akan analisis nanti. Itu kenapa? Karena setiap band itu mengandung berbeda-beda ya. Baik itu resolusinya, warnanya dan sebagainya ya, komponennya berbeda-beda pada masing-masing band. Sehingga kehati-hatian dalam rename atau mempersingkat nama band ini sangat dianjurkan ya. Nah, setelah tampilannya seperti ini tadi, nah,
Adik-adik tinggal mengklik saja. Ini kita lihat di sini. Harus hati-hati ya. Ini adalah band 1. Setelah kalian blok seperti ini, di sini kalian bisa merubahnya menjadi band 1. Band 1 seperti ini. Ini jangan di OK dulu, jangan di OK dulu. Tinggal klik aja di atasnya. Nah, ini adalah lihat di sini ada band 2, maka kalian ganti menjadi band 2. Terus seperti itu sampai band 9 atau band 11. Semua band ini diganti namanya ya. Ini kita coba ganti namanya ke 9 band ini. Ini band 2 sudah kita ganti namanya. Kemudian kita ganti band 3. Band 3. Kita cek dia band 3. Kemudian band 4. Band 4. Kemudian band 5. Band 5. Kemudian band 6. Band 6. Band 7. Band 8. Dan yang terakhir adalah band 9. Nah, ini sekarang sudah terinim semua namanya ya. Yang tadi panjang, sekarang pendek sekali ya. Band 1, band 2, dan sampai band 9. Tinggal klik OK. Oke. Nah, di sini sekarang nama nama masing-masing band itu sudah diperpendek. Baik, pada tahapan ini berarti kita sudah selesai melakukan stacking citra ya. Output dari stacking citra yang kita lakukan tadi, ini dia. Bisa kalian lihat tergantung dari di mana kalian menyimpannya ya. Ini dia ya. Ini dia stacking citra Lombok. Nah, filenya cukup besar. Ini ada kapasitas filenya itu sekitar 1 giga lebih ya. 1 giga lebih filenya. Jadi nanti kalau kalian sudah mahir melakukan analisa citra menggunakan NP, tentu kalian tidak akan menggabungkan ke seluruh file ini ya, ke seluruh band. Kalian hanya memerlukan beberapa band saja yang digabungkan tergantung dari pada sektor mana yang akan kalian analisis, apakah pertanian, pertambangan, dan sebagainya. Oke, sekali lagi kita sudah selesai tahapan stacking citra ya, dengan menggabungkan 9 band ini, band 1 sampai band 9. Nah, kita akan berlanjut ke kombinasi band pada acara praktikum selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi praktikum mata kuliah penginderaan jauh, yakni acara 3 ya, kalau nggak salah, kombinasi band ya, kombinasi beberapa band dari hasil stacking data citra yang sudah kita lakukan pada praktikum sebelumnya. Kita langsung saja tahapan pertama, yakni membuka software NV. Kita masih menggunakan NV klasik di sini dari awal sampai akhir praktikum nanti. Kemudian kita buka image file karena hasil stacking data citra yang kita praktikumkan sebelumnya itu masih dalam bentuk data raster ya, sehingga yang kita buka adalah data image file atau open image file.
Nah, di sini manajemen penyimpanan file sangat perlu sekali, di mana kalian menyimpannya tadi. Nah, di sana kalian mengambil filenya. Oke, kita cari hasil stacking yang sudah kita buat pada praktikum sebelumnya. Nah, ini adalah hasil stacking citra yang sudah kita buat pada praktikum sebelumnya. Ya, ini ada 9 band ya, yang sudah kita persingkat namanya juga. Dari band 1 sampai band 9. Nah, untuk kita ke acara selanjutnya ya, ini mengkombinasi band ya. Nah, sekarang ini posisinya masih dalam tahap grayscale atau masih dua warna ini ya, putih dan abu. Yang kalau kita munculkan, nah akan terlihat seperti ini. Hasilnya yang terlihat ini adalah Pulau Lombok ya, hanya putih dan abu saja, sehingga tidak apa ya, kurang bisa tidak atau hampir tidak bisa kita analisis. Berbeda halnya kalau kita kombinasikan bandnya nanti, ini akan saya tunjukkan kombinasi band yang dihasilkan oleh ya, atau yang dihasilkan ya oleh citra atau lensa 8 di sini. Jadi masing-masing citra itu citra satelit itu mempunyai kombinasi yang berbeda-beda ya. Tetapi karena kita menggunakan lensa 8, jadi kita harus mengikuti tahapan ini kombinasi aplikasi kombinasi band yang disediakan oleh lensa 8. Nanti kalau kita menggunakan Bird, kemudian Sentinel, dan citra-citra yang lain, kombinasinya akan berbeda. Jadi masing-masing citra atau masing-masing satelit itu mempunyai kombinasi band yang berbeda-beda. Nah, ini adalah kombinasi band Landsat 8. Dimana kalau kita melihat agriculture, kombinasi bandnya adalah 652. Kemudian untuk kesehatan tanaman, ini ada 562. Nah, tadi 652 ya, yang untuk healthy vegetation atau untuk kesehatan vegetasi ini 562. Kemudian untuk analisis vegetasi itu 654. Ini yang saya tunjukkan yang berkaitan dengan bidang kita, pertanian. Ya, kita coba sekarang mengkombinasi band, mana dia? Mengkombinasi band ya, yang pertanian agriculture ya, 6. Kita pindahkan dulu dari grayscale ke RGB ya. Ini adalah tampilan warna atau kecerahan resolusinya ya, red, green, blue. 652. 6 yang di green-nya 5, kemudian yang di blue-nya itu 652. Nah, setelah itu kita coba load atau kita panggil, sehingga ini akan muncul dia ya. Ini dia tampilannya. Kalau kita perkecil di sini, ini akan muncul 3 tampilan ya. Ini untuk menggeser, dan ini untuk memperbesar dan memperkecil, meng-zoom in dan meng-zoom out. Nah, di sini. Jadi kelihatan sekali ya di sini bahwa kenampakan yang apa namanya, yang berbicara tentang pertanian secara umum tentunya di sini ya. Kalau kita lihat di sini, nah ini
Ini yang berwarna hijau muda ini adalah pertanian, entah itu kebun, sawah, tegalan dan sebagainya ya. Sedangkan yang berwarna merah muda atau pink ini, kemudian di sini ada juga biru ya. Biru ini berarti bukan sektor pertanian atau bukan areal pertanian. Ya, kalau kita melihat dari segi agriculture dan pertanian. Kemudian kita coba kombinasi band yang lain seperti ini untuk vegetasi ada infrared, color infrared kita coba ya mengkombinasikannya. Ini ada 7 6 oh bukan 5 4 3. Kita coba kombinasikan bandnya. 6 5 4. 5 4 3. Maaf. 5 4 3. 5 4 3. 5 4 3. Kita coba panggil load ya. Nah, di sini terlihat jelas bahwa yang berwarna merah ini, merah muda ini adalah vegetasi ya. Jadi kita bisa melihat di mana saja daerah-daerah yang terdapat atau yang kerapatan vegetasinya tinggi. Ini terlihat semakin dia cerah warnanya, warna pinknya, maka tentunya kerapatan vegetasi pada daerah itu tinggi ya. Semakin dia jarang atau terlihat dia pecah-pecah warna pinknya, maka di sana vegetasinya pun jarang atau kurang ya dibandingkan dengan warna pink yang menonjol di sini. Nah, data ini adik-adik bisa simpan ya, hasil citra ini, hasil dari infrared untuk melihat vegetasi ini, adik-adik bisa simpan dengan cara save image, kemudian image file. Nah, di sini adik-adik bisa menggantinya menggunakan tip ya. Tip, kemudian kalian choose di mana lokasi penyimpanannya. Usahakan lokasi penyimpanannya tidak berbeda jauh ya, folder yang dibuat dari staging data, karena kita akan tetap menggunakannya. Nah, di sini saya akan buatkan folder di sini. Kombinasi band. Ya, ini namanya saya akan buatkan nama citra 1 vegetation. Vegetasi ya. Infrared. Oke. Open, oke. Tunggu proses beberapa menit. Sudah, kemudian kita bisa melihatnya di mana tempat kita simpan. Ya, ini sudah tersimpan ya. Dia dalam bentuk tip ya, sehingga tidak perlu kita, kalau kita mau mengimportnya ke data aplikasi pemetaan yang lain seperti QGIS maupun ArcGIS, itu tinggal kita buka aja data raster ya, karena data sudah terbentuk menjadi data raster tanpa harus mengecek skala segala macamnya ya. Nah, tampilan ini bisa kita menampilkan beberapa hasil kombinasi ya, tidak mesti satu tampilan di sini, tetapi kita bisa menampilkan
kombinasi band yang lain dengan cara tadi menampilkan kembali hasil staking tadi. Kemudian kita akan coba mengkombinasikan sekarang ini yang analisis vegetasi ya, kita akan coba. Ini analisis vegetasinya 654. Dengan membuat new display dulu ya. Membuat new display, kemudian klik kombinasi bandnya, yakni 654. 654. 654. Kemudian kita load ya. Nah, di sini muncul. Nah, ini dia. Analisis vegetasinya. Nah, di sini adik-adik bisa melihat tentunya yang warna hijau muda ini adalah vegetasi ya. Kemudian yang non hijau muda ini merupakan yang non vegetasi tentunya. Kita coba melihat kombinasi band yang lain seperti kita lihat yang land and water ya, tanah dan air. Coba kita lihat ya kombinasinya itu memang agak sedikit ribet ya kalau kita mau melihatnya ini. Kita harus penataan space-nya di layar ya. Kita lihat ini dia land water 564. 564. Oke, kita coba buat 564. 564. Kita load, akan muncul seperti ini. Oh ya, vegetationnya hilang tadi ya karena kita lupa new display-nya. Nah, bisa kita panggil ulang dengan mengklik new display. Kita jadi akan ditampilkan 3 ya. 3 yang akan ditampilkan di mana untuk vegetationnya itu 654. Kita coba. Untuk display ketiga itu 654. 654. Oke, kita load. Nah, muncul dia. Coba kita urutkan sekarang. Di sini ada yang infrared. Ini ada yang vegetation, yaitu vegetasi. Kemudian ini ada yang land water. Land and water. Tanah dan air tentunya ya. Nah, kalau kita lihat di sini memang terlihat di sini. Ini ada penampakan dari Gunung Rinjani ya. Ini ada Segara Anak. Nah, ini. Jadi yang agak biru kehitam-hitaman ini adalah air dan yang sisanya itu adalah land ya, atau lahan tanah lah. Nah, ini adik-adik bisa simpan sama halnya kayak menyimpan yang infrared tadi. Jadi bisa mengklik save image, kemudian tip ya, ganti tip, kemudian choose tempat penyimpanannya. Kita simpan dengan data citra 2 analisis vegetasi. Oke. Ya, sudah tersimpan. Demikian pula pada display ketiga nanti bisa adik-adik simpan dengan cara yang sama ya. Untuk kombinasi band praktikum acar 3 untuk kombinasi band ini cukup sekian ya, hanya itu langkah-langkahnya
Dan yang kita gunakan ini adalah citra ya, citra dengan resolusi rendah, bukan citra resolusi tinggi. Sehingga kalau kita mau menganalisis lebih tajam lagi, tentu kita membutuhkan data citra yang resolusi tinggi, tapi itu berbayar. Jadi kalau untuk sekedar edukasi ya kita cukup sampai tahapannya di sini. Dan dengan data ini pun kita bisa melihat ya beberapa kenampakan atau display ini kalau kita lihat di land and water ini, kalau kita perbesar ini kelihatan sekali ada pemukiman, kemudian lahan, air dan sebagainya ya. Ini bisa kita analisis bagaimana kerapatan segala macam, populasi segala macam ya. Kalau kalian mau menggelutinya lebih mendalam. Untuk selanjutnya nanti praktikum yang acara selanjutnya kita masuk ke pemotongan citra. Nah, kita masih menggunakan hasil stacking. Nanti saya akan bagikan data sampel file ya, administrasi wilayah masing-masing kecamatan yang sudah kalian atau saya bagikan. Nah, nanti saya akan kasih tahu di video berikutnya bagaimana mengambil data sampel file satu kecamatan sesuai dengan hasil pembagian kelompok kemarin atau sesuai pembagian hasil kecamatan yang kalian dapatkan kemarin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membagikan cara atau tips ya bagaimana memotong citra pada NP. Sekaligus video ini adalah untuk melanjutkan praktikum mata kuliah penginderaan jauh acara keempat, yaitu clipping citra atau pemotongan citra. Baik, langkah awal seperti biasa kita membuka NP Classic ya. Ini kalian tinggal buka aja software NP Classic. Kemudian kalian buka file image untuk membuka data stacking Lombok yang sudah kalian lakukan pada praktikum sebelumnya. Stacking Lombok. Nah, tinggal kalian buka stacking Lombok, open. Ya, ini adalah file stacking Lombok yang sudah kalian praktikum pada acara sebelumnya. Kalau kita lihat tampilannya, kita lihat yang natural ya, kombinasi band 6, 5, 2, load. Nah, ini masih utuh ya. Citra yang di-download di USGS ini masih Pulau Lombok dan sebagian besar Pulau Bali. Nah, ini yang akan kita clip atau yang akan kita potong sesuai dengan bentuk atau luas administrasi kecamatan nantinya. Nah, tahap pertama yang dilakukan dalam memotong citra adalah membuka data vektor ya. Nah, di sini pada Sepada sudah saya kasih link file data vektor ya, kecamatan yang di Lombok. Jadi saya menganggap kalian sudah mempunyai data vektor ya, kecamatan, masing-masing kecamatan yang sudah saya bagikan. Nah, di sini akan saya ambil contoh data kecamatan Praia Barat ya, data kecamatan Praia Barat.
Tentunya yang sudah dipisahkan ya, videonya kalian bisa tonton di link yang ada di Spada yang sudah saya upload. Nah, setelah kita ambil ini dalam bentuk data shuffle file ya. Karena ini data vektor yang kita buka tadi ini. Ini yang sudah admin atau administrasi wilayah Kecamatan Praia Barat saja ini. Dan kita open. Tampilannya seperti ini. Di sini kita menggunakan latitude longitude, kemudian WGS 84. Setelah itu klik OK. Oh, sebentar. Kita selanjutnya kalian pilih ya di mana kalian akan meletakkan filenya atau menyimpan filenya. Kalian pilih file, kemudian choice, kalian pilih letak file. Di sini saya akan menyimpannya sebagai klip citra admin Kecamatan Praia Barat. Oke. Setelah itu klik OK. Nah, akan muncul seperti ini, available pictures list. Nah, di sini kalian select aja, kemudian load, akan muncul tampilannya seperti ini. Nah, di sini kalian select display 1, kemudian klik OK, akan muncul seperti ini. Nah, setelah tampilannya seperti ini, kalian bisa mengecek di sini di layar citra ini bahwa di sini sudah ada kelihatan data vektor kita sudah masuk di sini ya. Ini di sekitaran Kabupaten Lombok Tengah ini udah ada kecamatannya sudah masuk. Nah, ini warna putih ini ya. Ini sudah masuk. Di sini sudah masuk batasnya ya. Ini yang akan dipotong nanti atau yang akan diklip. Nah, setelah ini kita akan langkah selanjutnya, yakni dengan mengklik pada toolbar, yakni masking, kemudian klik build mask. Di sini kalian klik display 1, klik OK. Nah, akan muncul tampilan seperti, tapi ini di mask definition-nya masih kosong ya, masih kosong. Nah, untuk memanggilnya kalian diminta klik option, kemudian import untuk mengimport data file yang sudah kalian simpan tadi. Import EVFS. Nah, ini dia. Ini yang sudah kalian simpan tadi di Kecamatan Praia Barat ya. Ini select aja, kemudian klik OK. Ini tidak usah kalian simpan di file, kalian simpan di memori saja, karena yang akan kita butuhkan nanti adalah data klipnya. Seperti itu. Kemudian klik apply. Ini juga begitu, memori aja. Kemudian klik OK. Nah, sekarang sudah terbentuk max band-nya di sini. Nah, kalau sudah tampilannya seperti ini, kita akan mengklik lagi kembali ke toolbar, basic tools ya. Kemudian masking lagi, setelah itu apply mask. Nah, yang kalian blok di sini yang akan kita potong citranya adalah stacking Lombok ya. Lombok yang sudah kalian stacking kemarin, yang sudah kalian satukan file citranya, itulah yang akan kita potong ya di sini. Tetapi kalau kalian mempunyai data yang bersumber dari SAS Planet, kemudian Google Earth, tentu tidak perlu di stacking ya, karena datanya itu sudah memang tidak terdiri dari lebih dari satu, itu cuma satu dan sudah mempunyai akurasi atau resolusi yang sudah tinggi data citranya. Oke, setelah kalian klik stacking Lombok, kalian di sini lihat ada di sini spatial subset, kalian klik,
kemudian kalian klik. Nah, ini adalah langkah untuk menentukan wilayah yang akan kita klip atau kita potong ya. Kalian klik di sini ROI, di sini wilayahnya Kecamatan Praia Barat, dan klik, kemudian select, kemudian OK. Oke. Nah, di sini di spectral subset, di sini sudah benar ada 9 band yang kita gunakan. Kemudian di select mask band, kalian klik. Nah, yang akan kalian select di sini adalah mask band yang kalian bentuk tadi. Yakni yang di sini ya, mask band yang ada yang udah kalian bentuk tadi. Klik OK. Nah, setelah itu klik OK. Nah, di sini kalian perlu menyimpan karena ini adalah file ini akan memotong, proses memotong, dan kalian harus simpan filenya ini, hasil potongannya ini dengan nama clip Praia Barat. Klip Citra Kecamatan Praia Barat. Praia Barat. Open. Itu oke. Ya. Nah, sekarang bisa kalian lihat di sini bahwa klip Citra Kecamatan Praia Barat sudah terbentuk di sini. Kita akan coba memanggilnya dengan apa yang kita coba yang natural ya, dengan kombinasi band. Oke, kita rubah ke RGB dulu. 652. Kita load. Nah, sekarang sudah terpotong dia. Sekarang sudah sesuai dengan bentuk wilayah Kecamatan Praia Barat. Nah, wilayah-wilayah yang lain, kecamatan yang ada di Lombok juga prosesnya sama seperti ini, ya. Ini. Nah, itulah tahapan ya dalam klip atau memotong data citra. Akan melanjutkan ke acara 5 ya, ini apa namanya? Koreksi geometrik dan radiometrik, kemudian klasifikasi citra terbimbing. Baik, barangkali itu saja yang bisa saya tunjukkan pada praktikum acara keempat ini. Terima kasih atas atensinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan praktikum penginderaan jauh ya, mata kuliah penginderaan jauh dengan acara NDVI atau Normalized Different Vegetation Index. Nah, pada acara ini kita akan membahas bagaimana atau mempraktikkan bagaimana kerapatan vegetasi. Jadi citra yang sudah kalian download pada lensa 8 itu masing-masing band mempunyai fungsi masing-masing ya pada peta. Nah, pada praktikum kali ini kita akan menggunakan dua band, yakni band 4 sama band 5 ya, di mana band 4 itu merupakan discriminate vegetation slope atau diskriminasi dari kelayangan vegetasi, kemudian band 5 itu merupakan near infrared atau fungsinya itu emphasize biomass content and trend. Jadi di sini gampangnya ya, ini atau zat hijau daun klorofil pada daun inilah yang akan dipantulkan, yang akan dikombinasikan dari discrimination atau diskriminasi dari kelerengan vegetasi, sehingga nanti kedua band ini akan memantulkan kerapatan vegetasi pada suatu wilayah. Untuk lebih jelasnya kita langsung aja mulai praktikum. Seperti biasa kita akan menggunakan NP. Kalian buka NP klasik kalian ya. NP klasik.
Kemudian tahapan selanjutnya ya memanggil atau membuka file clip atau data citra yang sudah kalian potong kecamatan. Tentunya di sini saya menggunakan Kecamatan Praia Barat yang sudah saya potong sebagai contoh awal yang dulu pada praktikum sebelumnya. Di sini saya menggunakan tracking citra ya, ini Praia Barat. Oke. Setelah ini setelah kalian panggil ini, tentunya kita akan mulai menganalisis NDVI atau NDVI analysis dengan cara klik basic tools ya, kemudian pilih band match. Nah, di sini kita akan memasukkan rumus ya. Nah, ada sedikit rumus yang akan kita gunakan di sini, di mana seperti yang tadi yang saya tunjukkan, kita akan menggunakan dua band di sini, band 4 dan band 5. Nah, rumusnya adalah mohon dicermati adik-adik. Rumusnya ini sudah ketentuan ya, rumusnya ini di mana buka kurung plot, kemudian buka kurung B5 min B4, kemudian dibagi buka kurung plot buka kurung B5 tambah B4. Nah ini, kemudian tutup kurung. Jadi harus ditulis persis ini ya. Buka kurung plot B5 min B4 dibagi buka kurung plot B5 ditambah B4. Nah, jangan sampai salah di sini, mohon dicermati. Nah, setelah itu save, save oke. Sorry. Di sini apa yang oh ya ini tutup kurung ya, jangan sampai. Oke, setelah ditutup kurungnya, oke, kemudian save. Itu oke. Nah, kemudian akan muncul seperti ini, variable to bands firings. Ingat ya, mohon diperhatikan cara penulisan rumusnya ini supaya semua berjalan. Nah, setelah tampilannya seperti ini, ada B4 dan B5, itu tinggal kalian sesuaikan saja. Kalau di sini ada B4, kalian tekan B4 di sini, di klip citra yang sudah kalian klip ya, yang sudah kalian potong B4. Kemudian kalau di sini B5, kalian klik B5. Ya. Kalau sudah klik simpan. Simpan ya. Nah, kalian simpan di mana tempat kalian gampang mencarinya ya. Jadi manajemen file itu sangat diperlukan di sini. Di sini saya akan dengan simpan menggunakan analisis NDVI ya. Di sini saya akan menggunakan analisis NDVI 3. Kalian cukup menyimpannya dengan nama analisis NDVI aja, karena ada beberapa yang saya sudah analisis, jadi saya menyimpannya menggunakan nama analisis NDVI 3. Kemudian klik open. Oke. Oke, nah sekarang sudah muncul di sini. Di layar sebelah. Nah, setelah ini kalian bisa load filenya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ini adalah gabungan dari band 4 dan band 5 ya.
di mana yang putih-putih ini merupakan apa ya, vegetasinya sudah mulai kelihatan, tapi nanti kita akan mengklasifikasikannya menjadi menjadi lima ring ya. Nah, kalau yang hitam-hitam ini tentu yang kerapatan vegetasinya kurang ya, yang hitam ini. Nah, ini air ya, ini bendungan. Kemudian yang apa namanya? Ini yang putih ini hitam. Kalau kita perjelas ini jalan kalau nggak salah atau sungai. Nah, setelah itu kita lanjut ke tools ya, dengan mengklik tool, kemudian color mapping, setelah itu klik density. Nah, ini pilih yang ini, density slice ini. Klik, udah muncul seperti ini langsung klik OK saja. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita sudah melihat di sini tampilannya density slice, bahwa kalau kita dilihat di sini ada data ringnya itu min 0,14 sekian dengan maksimalnya 0,6 sekian. Nah, kita akan menjadikannya 5 ring saja ya, 5 kisaran vegetasi saja ya, mulai dari min 1 yang paling rendah sampai 1 nanti ya, tapi kita akan membuat menjadi 5 kelas saja, dan ini merupakan sebuah ketentuan ya, sudah ketentuan standar ya, yang ada aturannya, dan ini merupakan ketentuan standar. Baik, langsung aja kita mulai untuk mengedit ringnya ya. Nah, di sini kalian rubah ya pelan-pelan dengan cara seperti yang saya bilang tadi, edit ring. Ring yang akan kita gunakan adalah ini, min 1. Yang paling rendah itu min 1 ya. Kalian bisa hapus 1 sampai 0,32. Nah, ini adalah sudah ditentukan ya, min 0,32. Kemudian klik OK. Ya. Nah, di sini kita edit lagi ringnya jadi min 0,32 sampai 0,25 ya, minnya sudah ada 0,25. Kemudian klik OK ya. Lanjut lagi ke ini, lanjutnya di sini kita gunakan 0,25 ringnya ya sampai 0,42. Ingat, ini sudah ketentuannya sudah standar ya, sudah ada aturan bakunya 0,42. Oke. Nah, setelah itu lanjut lagi ke ini ya. Tidak apa-apa, walaupun dia sudah turun ke bawah, kalian lanjut aja ke yang tadi. Tadi ada red, green, blue, kemudian ke yellow ya. Ini lanjut kalian. Edit ring, ini ring ke-4 ya. Ring ke-4 dari 0,42 0,50. Oke. Kemudian di sini dari edit ring lagi dari 0,50 sampai 1. Ya, oke. Nah, yang lainnya bisa kalian hilangkan. Seperti yang ini. Hilangkan saja, delete ring. Kemudian ini delete.
1, 2, 3, 4, 5 ini delete aja. Nah, sehingga tersisa 5 ya, 5 kelas atau 5 kisaran vegetasi. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita bisa play. Nah, ini dia. Ini kalau kalian lihat ini, atau ini tampilannya belum ya. Coba kita lihat di sini. Yang ini kita kasih, kita rubah namanya, colornya menjadi red. Oke. Kemudian yang ini menjadi detailnya ini menjadi sorry, black aja. Oke, bentar. Yang yellow ini kita edit dia menjadi green. Kita edit menjadi green. Oke, coba kita ini green 2. Coba. Green 2. Atau yang red ini kita edit dia menjadi black. Nah, jadi bisa dilihat di sini kerapatan vegetasi ya, yang hijau-hijau ini adalah bisa kita lihat juga dari kita tampilkan kalau yang natural color. Kita lihat di sini yang natural color sebagai pembanding di sini ya. Apa natural color itu 432. 432. 4. Oh, sorry. Di sini 432. Oke. New display. Nah, kita lihat di sini. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah natural color-nya ya. Jadi ini atau yang blue ini kita ubah dia menjadi, supaya vegetasinya agak rendah memang dia, tapi tetap dia bervegetasi. Kemudian ini green 1. Green 2 ya. Dan ini green 3. Oke. Nah, ini bisa kalian lihat di sini vegetasi yang terdapat di Kecamatan Praia Barat itu bisa terbilang rendah ya. Ini kerapatan vegetasinya. Sedangkan yang maron ini, yang merah ini merupakan wilayah yang tidak bervegetasi.
Kalian bisa men-scroll di sini untuk melihat. Tentu nanti tampilannya untuk masing-masing kecamatan berbeda ya. Berbeda. Nah ini. Jadi kalian bisa lihat di sini kerapatan vegetasinya atau wilayah-wilayah yang area-area yang bervegetasi. Nah, lebih banyak hampir ya mau mendekati antara area yang tidak bervegetasi dan yang bervegetasi. Nah, inilah caranya kita melihat kerapatan vegetasi. Jadi yang warnanya green ini vegetasinya sudah mulai agak renggang ya. Kalau yang merah ini sekali lagi udah tidak bervegetasi. Ini merupakan tanah kosong atau pemukiman atau air ya atau bendungan. Nah, ini yang jelas yang merah ini adalah non vegetasi. Kemudian yang agak biru tua, biru 2 yang atau green 3 ini adalah kerapatan vegetasinya yang tinggi. Jadi kalau kita lihat di sini ini kawasan-kawasan yang ada di pinggiran pantai, ada bukit-bukit yang tentu vegetasinya masih terjaga ya di sini dibandingkan dengan green yang agak green muda ini, warna hijau muda ini udah kerapatannya sudah mulai renggang. Nah, itu caranya menentukan kerapatan vegetasi pada NP 5.1. Untuk acara selanjutnya kita akan mencoba ke klasifikasi terbimbing ya pada praktikum selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.